Shalom adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Kamis tanggal 6 April 2023. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik sekalian, bacaan yang akan kita dengar pada saat ini akan sama dengan yang akan kita dengar pada malam nanti pada perayaan Kamis Putih, yaitu diambil dari Injil Yohanes. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, ucap syukur kami berikan kepadamu atas segala rahmat dan hari yang baru. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabdamu. Mampukan kami agar kami dapat memahaminya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita buka Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 15. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Adik-adik sekalian, pada ayat 15 dikatakan seperti demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat itu diucapkan oleh Yesus, di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Peristiwa pembasuhan kaki terjadi menjelang penangkapan dan penyaliban Yesus. Yesus mengetahui bahwa tidak semua murid-muridnya bersih, karena di antara mereka ada yang hatinya tidak benar dan tidak tulus dalam mengikuti Dia. Yesus memberikan contoh kepada mereka agar mereka juga mengikuti teladannya. Teladan apakah yang Yesus kehendaki supaya mereka lakukan? Salah satu teladan yang Yesus berikan adalah supaya mereka saling merendahkan diri dan saling memaafkan satu sama lain. Untuk melakukan pembasuhan kaki pada sesama kita, perlu adanya kerendahan hati dan tidak merasa gengsi atau merasa derajat kita lebih tinggi dari orang lain. Hal ini merupakan sikap hati yang paling penting untuk dapat melakukannya. Yesus telah melakukannya, sebab itu kita semua juga pasti dapat melakukannya, yaitu jika kita mau menyangkal diri di hadapan Tuhan dan sesama. Teladan lain yang Yesus berikan adalah supaya memiliki hati yang bersih dan tulus dalam mengikuti Tuhan. Banyak orang yang mengikut Tuhan dengan maksud yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ada yang mengikut Tuhan hanya untuk mencari keuntungan pribadi, untuk mengenyangkan perut mereka, dan berbagai alasan lainnya. Di antara para murid, Yesus mengetahui bahwa Yudas Iskariot adalah orang yang seperti demikian. Ia suka mencuri uang kas pelayanan Yesus. Bahkan karena uang, ia rela menjual Yesus. Bagaimana sikap hati kita dalam mengikuti Tuhan? Apakah motivasi atau alasan yang seperti Yudas Iskariot, atau kita mengikut Yesus dengan segenap hati? Biarlah kita berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dengan segala pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Tuhan tahu bahwa kita masih penuh dengan kelemahan dan kekurangan dalam mengikuti Dia. Seringkali kita masih sombong dan berat hati untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Yesus telah memberikan sebuah teladan yang baik bagi kita agar kita hidup sebagaimana yang telah Yesus lakukan. Semoga demikian. Amin. Baik adik-adik, untuk mengakhiri permenungan kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik
menjadi terang, dan obor yang cemerlang membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan perayaan Hari Kamis Putih.